Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kita hari ini mengenai metode pengambilan sampel ya. Sebelumnya harus paham dulu, mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Ada istilah populasi, ada istilah sampel ya. Jadi kalau populasi itu adalah keseluruhan dari unit yang akan kita teliti. Sedangkan sampel itu adalah sebagian dari populasi ya. Nah, kenapa sih kita perlu ngambil sampel? Karena bayangkan kalau misalnya kita mau meneliti di wilayah kerja, katakanlah puskesmas Simpang 4 Sipin, ya. Itu kan banyak banget tuh, ada beberapa kelurahan. Kalau kita ambil semua, populasinya itu akan memakan waktu yang lama, biaya besar, gitu kan. Sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel, gitu, dengan menggunakan teknik sampling, ya. Nah, di sini dikatakan syarat sampel yang ideal yang pertama menghasilkan gambaran karakter populasi yang tepat. Jelas ya. Jadi kalau misalnya populasinya adalah ibu-ibu yang memiliki anak balita, berarti sampelnya adalah bagian dari atau sebagian dari ibu-ibu yang memiliki anak balita. Kemudian sampel yang ideal itu dapat menentukan ketepatan hasil penelitian. Ya, jadi untuk jumlah sampel atau besar sampel ya atau ukuran sampel itu ada perhitungannya sendiri, nanti kita belajar ya. Kemudian sederhana dan mudah dilaksanakan, dan yang terakhir adalah dengan jumlah sampel itu bisa memberikan informasi yang banyak ya, kemudian dengan biaya yang serendah atau seminimal mungkin. Nah, ini alasan penarikan sampel. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kenapa perlu dilakukan penarikan sampel? Yang pertama, bisa saja karena populasinya sangat besar. Kemudian kondisi atau populasinya itu homogen ya. Misalnya apa? Misalnya pasien di IRNA bedah gitu ya, di instalasi rawat inap bedah RSUD Raden Matahir. Nah, itu nggak perlu semua pasien itu kita jadikan sampel kita, cuma kita bisa eh, mengambil beberapa sampel saja dengan teknik sampel yang tepat dan jumlah sampel yang juga benar gitu ya. Karena kondisinya adalah homogen. Homogen maksudnya jadi di situ adalah kita mau lihat pasien, saya gambaran pasien yang dirawat di IRNA bedah ya. Jadi nggak perlu semua kita ambil, tapi bisa kita lakukan penarikan sampel. Kemudian dengan sampel dapat menghemat biaya dan waktu ya, jelas ya. Kemudian yang terakhir, adanya penelitian yang dalam jangkanya objek penelitian harus hancur dan destruktif. Ya, ini kalau misalnya mau pengambilan darah ya. Nah, teknik pengambilan sampel itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya probability sampling dan ada yang namanya non probability sampling ya. Probability sampling ini atau istilah lainnya adalah secara acak atau random ya. Jadi jangan bingung. Kalau probability itu yang acak, random itu sama aja. Kemudian ada yang namanya non probability sampling. Berarti ini lawannya ya. Berarti dia tidak acak. Yang pertama kita akan bahas jenisnya dulu. Untuk probability sampling ya atau random sampling itu ada beberapa jenis. Yang pertama simple random sampling atau sampel acak sederhana. Kemudian sampel acak stratifikasi, kemudian sampel acak sistematik, cluster, dan yang terakhir adalah multistage random sampling. Nah, ini yang termasuk ke dalam random sampling atau probability sampling. Selanjutnya yang ini adalah non random sampling yang sebelahnya ya, atau tidak acak atau non probability sampling. Di antaranya ada accidental sampling, quota sampling, purposive sampling, dan snowball sampling. Ya, sebenarnya ada satu lagi ya, namanya itu adalah consecutive sampling. Itu juga termasuk ke dalam non probability sampling. Oke, selanjutnya adalah pengambilan oke. Yang pertama ya, simple random sampling atau pengambilan acak sederhana ya. Jadi simple random sampling ini memungkinkan setiap unit itu punya kesempatan yang
sama untuk diambil sebagai sampel ya. Caranya gimana? Bisa dengan melakukan undian atau kocokan ya, kemudian memakai tabel bilangan random. Bisa juga kita menggunakan Excel ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan nomor untuk setiap individu ya. Kemudian melakukan proses acak ya. Jadi gini, untuk melakukan namanya probability sampling kita harus punya populasinya dulu ya. Data populasinya itu harus jelas ya. Jadi harus punya populasinya. Misalnya nih, populasi perawat di Irna Bedah ada katakanlah jumlah populasinya ada 60. Nah, kita perlu datanya ya. Jadi punya nomor satu kita punya apa istilahnya listnya ya, list atau daftarnya. Nah, tuh. Kemudian selanjutnya sesudah kita punya list tadi, baru kita lakukan simple random sampling. Gimana caranya? Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama bisa melakukan undian ya. Misalnya kita punya populasinya adalah 20 orang mahasiswa ya. 20 orang mahasiswa. Kita mau ambil sampelnya sebanyak 5. Nah, gimana caranya dengan melakukan undian? Yang pertama, kita bisa membuat kocokan, kayak kocokan arisan itu ya, kebayang kan? Jadi kita buat kertas, dibuat dulu nomor 1 sampai 20 di kertas tersebut. Kita masukkan ke dalam gelas ya atau botol. Baru kita goncang, kita keluarkan sebanyak 5. Nah, nomor yang keluar itu adalah sampel kita gitu ya. Misalnya nomor 7, 12, 15, 18, 20. Nah, itu kan dapat 5. Nah, itu adalah sampel kita. Kita kan tadi punya populasi, tadi unit populasi. Nah, itu berarti unit populasi tadi kan sudah 1 sampai 20, berarti yang nomor 7, 8, 15, 12, 20 itu yang menjadi sampel kita. Yaitu kalau dengan cara undian. Cuman kalau misalnya populasi kita besar, misalnya katakanlah sampai 100, 1000, itu kan susah tuh pakai kocokan kan. Jadi cara lainnya adalah dengan menggunakan tabel bilangan ya. Ini contoh kasusnya. Misalnya ya, perawat di rumah sakit A 600 perawat ya, populasinya 600, kita punya besar sampel yang diinginkan adalah 20 perawat. Gimana cara mengambil 20 perawat dari 600 perawat dengan menggunakan dengan menggunakan simple random sampling atau pengambilan acak sederhana ya. Yang pertama adalah memberi label atau nomor untuk setiap perawat. Jadi 600, kan ada 600 tuh, harus punya nih. Misalnya perawat A dikasih nomor 1, perawat B nomor 2 dan seterusnya sampai dengan 600. Kemudian melakukan proses acak. Proses acak tadi gimana? Bisa menggunakan undian, tapi kan ini 600 nih. Lumayan juga kan kalau kita nulis sampai sebanyak 600 kocokan itu 600 nama. Nah, jadi kita bisa menggunakan bilangan random ya. Oke, sekarang kita mau menggunakan tabel acak atau bilangan acak ya. Ini kan ini bisa kita buat tadi populasi 600, kita mau ambil 20 ya. Nah, kita mau ambil yang berapa digit nih? Karena ini ada sampai 20, kita ambil 2 digit ya. Jadi 01 sampai 20. Nah, kita ambil misalnya mulai dari kiri atas nih. Ya, mulai dari 12 14 ya. Karena setiap kita ngambilnya setiap 2 digit ya. Berarti ini ada 12. Yang pertama adalah 12. Ini baru dapat 1 ya. 14 02 11 47 61 35 67 02. Nah, 02 nggak masuk lagi nih karena dia sudah kita ambil sebelumnya. Kemudian 65 sudah 13 sampai terpenuhi sebanyak 20 sampel atau 20 responden. Atau bisa juga cara lain kita menggunakan pensil. Jadi misalnya kita ambil pensil terus kita jatuhkan pensilnya, nanti dia jatuh di mana? Misalnya di sini.
di yang ini ya, di 9564. Berarti kita ambil sampelnya, kita ambil dua angka. Yang pertama ada 95, 6, kemudian 64 ya. Selanjutnya ambil lagi pensil, kita jatuhin. Misalnya dia jatuh di sini, jatuh di area sini, berarti kita ambil 00 dan 15. Nah, itu yang menggunakan bilangan acak ya. Nah, yang ketiga itu tadi bisa menggunakan Microsoft Excel ya. Nanti dia secara otomatis akan random. Oke, untuk keuntungannya adalah ya memiliki ketepatan yang tinggi karena setiap sampel punya probabilitas yang sama. Jelas ya, jadi setiap sampel, setiap unit-unit tadi punya peluang untuk dijadikan sampel ya. Setiap unit tadi berpeluang untuk dijadikan sampel. Kerugiannya adalah kalau misalnya populasinya yang banyak atau tersebar atau populasinya sangat luas. Nah, itu sangat sulit untuk melakukan pengambilan sampel. Yang kedua adalah systematic random sampling atau pengambilan sampel secara sistematik ya. Nah, ini maksudnya adalah pengambilan sampel acak yang dilakukan secara berurutan dengan interval tertentu. Caranya gimana? Jadi, besarnya interval itu bisa kita dapatkan dengan cara membagi populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Ya. Jadi, pengambilan sampel sistematik ini dilakukan secara acak, tapi dengan interval tertentu. Ya, jadi ada polanya. Caranya gimana? Untuk mendapatkan interval tadi atau rentang tadi, jumlah populasi dibagi dengan besar sampel yang diinginkan. Oke, misalnya kita punya populasi 30 nih ya. Kita punya populasi 30. Kita mau ambil sampel sebanyak 5 ya, atau 6 lah, kita mau ambil sampelnya 6. Ya sebenarnya kalau 30 ini bisa tadi kita juga pakai simple random sampling ya, bikin kocokan karena 30 nggak terlalu banyak. Atau kalau misalnya kita pakai sistematik, nah yang pertama tadi kan kita syarat yang paling utama kita harus punya unit populasinya dulu. Populasinya harus jelas ya, punya daftarnya ya. Jadi kita nomori 1 sampai 30 itu populasinya. Kita mau ambil 6 dengan cara systematic sampling. Tadi untuk mendapatkan interval, ingat ya, kalau sistematik berarti kita butuh interval. Cara mendapatkan interval itu kita dapatkan dari jumlah populasi dibagi dengan besar sampel yang diinginkan. Berarti 30 dibagi 6 berapa? Sama dengan 5 ya. Nah, nah untuk yang sampel pertama gimana caranya? Kalau kayak gini, boleh kita lakukan, awalnya kita lakukan dulu random sampling aja dulu. Misalnya kita ambil, kita keluarkan kocokan ya. Misalnya yang keluar nomor 13 ya. Atau boleh juga kita mulai dari yang coba kita buat dari yang 13 dulu ya. Misalnya keluar sembarang kita pilih nomor 13 ya. Tadi kita kocok keluar nomor 13. Nah, kemudian kita baru melakukan systematic random sampling. Ini kan intervalnya 5 nih ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti sampel yang kedua adalah 18, kemudian 23, kemudian 28. Nah, kalau ini kita balik lagi berarti 29, 30, 1, 2, 3. Nah, ini kita dapat 5 responden atau 5 sampel. Atau boleh juga kita mulai misalnya dari nomor 1 ya. Berarti kalau dari nomor 1, 1, kemudian 5, 1, 6, kemudian 11, 16 ya, sampai tercukupi 5. Cuma kalau misalnya kita mulai dari 1, itu gimana ya, kurang acak gitu. Nah, makanya jadi pertama cara menentukan sampel yang pertama boleh kita gunakan simple random sampling ya, baru yang responden selanjutnya kita menggunakan systematic random sampling. Nah, keuntungannya adalah ya mudah untuk dilakukan, sama seperti simple random sampling, kemudian sangat praktis bila populasi dalam bentuk kartu, kemudian ya biaya dan waktunya yang dibutuhkan itu relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan sistem random sampling. Nah, dia juga punya kerugian. Jadi kerugiannya adalah setiap unit sampel tidak punya peluang yang sama. Kenapa? Jelas tadi ya.
Kalau simple random sampling kan bayangkan misalnya 30 kalian masukin kocokan, nah semuanya itu punya peluang kan untuk jadi sampel ya. Siapa yang keluar itu jadi sampel. Tapi kalau yang ini, kalau systematic random sampling, itu kan dia tergantung dari interval ya. Yang pertama oke lah bisa gitu ya. Yang pertama misalnya tadi keluar nomor 13. Nah, nanti sisanya mengikuti interval. Artinya yang lain otomatis tidak karena tidak masuk ke dalam interval tersebut, ya tidak berpeluang untuk menjadi sampel ya. Makanya di sini dikatakan yang kedua kerugiannya adalah bila terdapat suatu kecenderungan tertentu, maka cara pengambilan sampel acak sistematik menjadi kurang sesuai ya. Jadi ini bisa tidak terwakili gitu populasinya. Nah, ini contoh lain. Ini pola penyakit ya. Ini menggunakan kartu, terdapat 1000 kartu. Berarti ini populasinya adalah 1000 ya. Kemudian kita mau ngambil sampelnya sebanyak 100. Ini N ini sampel ya. Kalau N besar itu populasi. N kecil itu adalah sampel. Nah, tadi kita harus tentukan dulu intervalnya ya. Kalau ini pakai kartu, kita tentukan dulu intervalnya. Kita ambil dulu intervalnya. Berapa nih intervalnya? Jadi 1000 dibagi 100 berarti sama dengan 10 ya. Nah, di sini dikatakan kalau ini kan pakai kartu nih ya. Sampel pertamanya gimana? Kita pilih dari nomor 1 sampai dengan 10 secara acak sederhana. Jadi sembarang tumpukan kartu 1 sampai 10 kita ambil aja sembarang. Misalnya nanti yang dapat adalah yang keluar kartu nomor 7 gitu ya. Nah, itu yang sampel pertama. Baru dia ikut selanjutnya, responden selanjutnya baru mengikuti pola intervalnya. Jadi nomor 7, kemudian nomor 17, kemudian nomor 24 dan seterusnya sampai tercukupi 100 ya. Itu adalah systematic random sampling. Kemudian selanjutnya adalah stratified random sampling atau pengambilan sampel acak stratifikasi ya. Nah, ini adalah membagi populasi menjadi beberapa strata. Jadi dibagi dalam apa namanya? Sorry. Jadi stratifikasi ya, stratified random sampling. Ya, jadi ada beberapa strata ya. Jadi populasi ya, ada yang namanya populasi itu terbagi menjadi beberapa strata A, B, C, dan D. Nah, antar strata itu heterogen sifatnya atau berbeda, sedangkan masing-masing strata itu isinya homogen gitu ya. Nanti kita lihat. Hal-hal yang perlu diperhatikan, unsur populasi dalam strata diusahakan sehomogen mungkin ya. Jadi usahakan unsur populasi dalam strata diusahakan sehomogen mungkin. Kemudian antar strata diusahakan seheterogen mungkin. Jadi gini loh misalnya ya, saya punya populasi. Populasi ini adalah mahasiswa keperawatan, universitas atau fakultas keperawatan ya di Indonesia. Fakultas keperawatan di Indonesia. FKUP di Indonesia ya, Fakultas Keperawatan di Indonesia. Kan ada banyak tuh ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, misalnya
atau gini deh, nggak usah di Indonesia ya, umum aja fakultas keperawatan di negara X gitu ya. Jadi kan luas tuh ya, negara punya beberapa, pasti punya ya puluhan bahkan mungkin ratusan fakultas keperawatan ya, nursing faculty gitu ya. Nah misalnya yang ini fakultas keperawatan di Universitas A, yang A ini F ke A ya, ini saya susah nulisnya, ini A, ini fakultas keperawatan yang B. Nih ya, ini A, ini B. Sebenarnya masih banyak lagi ya, ini saya ambil contoh sedikit aja ya untuk yang bagaimana sih gambaran strata itu. Ini fakultas keperawatan di Indonesia, ini A, ini B, nanti ada C, D, dan seterusnya ya. Yang A ini kan sama-sama nih, mereka ini intinya adalah fakultas keperawatan kan. Yang A ini misalnya dari universitas yang universitas pintar katakanlah ya. Yang B ini adalah universitas sedang-sedang saja. Yang C misalnya universitas kurang pintar ya. Contoh aja nih, contoh apa? Kurang pintar. Nah, ini kan di sini dikatakan antar strata diusahakan heterogen mungkin. Nah, jelas ya beda. Walaupun di sini sama-sama fakultas keperawatan di Indonesia, bukan di negara X, yang A ini adalah yang populasinya anak-anak pintar. Yang B ini adalah anak keperawatan yang populasinya sedang-sedang saja. Yang C ini yang kurang lah ya, kurang pintar gitu. Nah, berarti kan antar strata itu jelas perbedaannya. Tetapi di dalam strata ini isinya homogen. Yang ini isinya anak-anak pintar, yang ini isinya sedang, yang ini isinya ya, yang A ini isinya pintar, yang B yang isinya sedang, yang C yang kurang pintar gitu. Itu maksudnya ya heterogen ya. Kemudian dalam melakukan stratifikasi random sampling ini harus diambil sampelnya secara proporsional ya. Jadi dari A, B, C ini harus diambil secara proporsional jumlahnya ya. Kemudian unit sampel dalam masing strata diambil secara acak. Maksudnya gimana? Di FKA kan ada misalnya jumlah mahasiswanya ada 60 atau 100 gitu ya. Ada 100. Nah, kita mau ngambil 30 saja. Nah, ini kita lakukan secara untuk mendapatkan 30 ini kita lakukan dengan simple random sampling yang sudah kita pelajari sebelumnya. Gitu ya. Oke, keuntungannya ketepatannya tinggi dibandingkan dengan pengambilan simple random sampling. Kenapa? Jelas ya. Karena ini dia mewakili semua strata. Kan kalau simple random sampling, bayangin tadi ya, ada 30, kebanyakan 20 universitas atau iyalah 20 universitas ya. Katakanlah 20 universitas. 20 universitas tadi kan kalau pakai simple random sampling, misalnya kita butuh 5 nih ya. Kalau simple random sampling kan belum tentu semua strata itu dapat terwakili gitu. Bisa aja keambil yang keluar nanti yang pintar-pintar semua atau yang sedang-sedang semua atau proporsinya tidak seimbang. Misalnya 5 tadi yang 4 pintar, yang sedang 1, yang kurang nggak masuk gitu ya. Nah, makanya kalau dengan stratified random sampling itu terwakili semua kelompoknya, mulai dari yang pintar, sedang, kurang, biasa saja. Nah, gitu kan. Itu terwakili semua ya. Kemudian kerugiannya harus mengetahui kondisi populasi yang sering tidak diketahui agar dapat dilakukan stratifikasi. Ini jelas ya. Kemudian yang terakhir adalah sulit untuk membuat kelompok yang homogen. Selanjutnya, oke, ini contoh yang lain ya. Populasi, ini stratified random sampling. Ini populasinya adalah seluruh rumah sakit ya, seluruh rumah sakit misalnya di
di kota Jambi gitu ya. Nah, ini ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D ya, nanti dibagi. Ini kan sama nih. Intinya apa? Ya rumah sakit, cuman kan beda, ada yang udah tipe A, ada yang tipe B, ada tipe C, ada yang tipe D. Jadi antar strata ini berbeda, tetapi untuk stratanya sendiri di dalam sini dia harus homogen. Kalau antar stratanya baru heterogen atau berbeda. Nah, untuk stratified random sampling itu harus tadi dikatakan jumlah sampelnya harus proporsional gitu. Jadi dari tipe A apa ya? Jumlah sampelnya ya proporsional tadi, misalnya berapa? 20, dari tipe B 20, tipe C 20, tipe D juga harus 20 gitu ya. Atau contoh lain gini, populasi saya misalnya pasien DM ya. Pasien DM. Ya. DM, pasien dengan diabetes mellitus. Ada 100 pasien DM populasinya ya. 100 pasien DM. Ini populasi. Kita bagi nih. Kita bagi berdasarkan jenis kelamin ya. Kita punya populasinya di sini 40 wanita. Kemudian yang 60 pria. Ya. Yang wanita. Yang ini pria. Nah, ini kalau diibaratkan ini adalah populasi, ini adalah stratanya. Ini strata berdasarkan jenis kelamin ya. Ini wanita, ini pria. Nah, tadi kan kita syarat yang lain adalah harus proporsional ngambil sampelnya ya. Misalnya kita butuh sampel adalah 10 ya. Berarti semua ini harus terwakili nih ya. Misalnya kalau berarti kan perbandingannya ini, kalau kita ambil perbandingan berarti dari supaya dapat 10 dari wanita kita perlu 4, dari pria kita perlu 6 gitu biar proporsional ya kan. Nah, gimana cara ngedapatin 4-nya? Cara ngedapatin 4 ini bisa kita lakukan tadi simple random sampling gitu ya. Gimana cara ngedapatin 6? Kita lakukan simple random sampling. Oke. Nah, itu adalah gambaran dari stratified random sampling ya. Selanjutnya adalah yang keempat adalah cluster random sampling ya. Nah, cluster random sampling ini sesuai namanya ya, cluster, artinya dilakukan pengambilan sampelnya kelompok ya. Membagi populasi studi menjadi beberapa bagian sebagai cluster atau kelompok. Ya, keuntungannya adalah kalau misalnya pengambilan sampelnya dilakukan dengan baik, akan menghasilkan ketepatan yang lebih baik dibandingkan sampel acak sederhana. Terus kerugiannya ini mirip dengan yang stratified random sampling ya. Gimana sih yang cluster? Nah, kalau yang cluster, jadi gini bayanginnya ya. Misalnya ini adalah wilayah. Ini wilayah. Ini adalah, oke lah, balik contohnya rumah sakit tadi ya. Ini rumah sakit di Provinsi Jambi. Ada rumah sakit semua rumah sakit nih. Misalnya ada 30 ya. Ada 30. Kalau yang stratified tadi kan semuanya terwakili ya. Misalnya dari rumah sakit tipe A, B, C, dan D itu ada semua nih. Tapi kalau yang cluster, kita hanya pilih beberapa saja gitu. Tanpa memperhatikan stratanya ya. Jadi misalnya dari 30 kita dapatnya adalah 3. Kita lakukan pengocokan atau kita lakukan dengan simple random sampling, keluarlah 3 ya. Tuh. Nah, itu tadi adalah cluster random sampling ya. Jadi kalau stratified itu dia menunjukkan adanya tingkatan, ada strata ya, tapi kalau cluster nggak memandang itu gitu ya. Jadi
Misalnya tadi dalam suatu wilayah, ini rumah sakit, kemudian kita ambil 3 rumah sakit saja, ya, tanpa memperhatikan stratanya, misalnya rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, ya tadi ya. Nah, ini kita ambil sembarang, kita ambil tanpa tanpa memperhatikan strata tadi ya, 3 kelompok ini, 1, 2, 3 ya. Oke, selanjutnya adalah multistage random sampling ya. Jadi multistage random sampling ini dilakukan secara bertahap ya, multistage. Kemudian dilakukan untuk populasi yang besar. Kemudian ya, dia biasanya menggunakan desain stratifikasi sampling dan cluster sampling. Contohnya misalnya untuk mengetahui cakupan imunisasi campak pada anak SD di Kabupaten X ya. Berarti yang pertama gimana caranya? Kita lakukan dulu cluster random samplingnya ya. Jadi kita pilih dari kabupaten, kita pilih sejumlah kecamatan ya. Kemudian kita sampling lagi dari kecamatan itu, kita pilih sekolahnya, ya kan? Dari sekolah kita lakukan sampling lagi kelasnya untuk memilih sudah dapat sekolah nih, terus kemudian baru kita pilih kelas mana saja nih yang dipilih, apakah kelas 10, kelas 11 atau kelas 12. Jadi ada dilakukan secara bertahap ya. Selanjutnya non probability sampling. Jadi tadi kan kita sudah belajar mengenai tadi sudah belajar yang probability sampling ya, mulai dari simple random, acak sederhana, systematic random sampling, ada interval, stratified itu ada strata yang beda, kemudian ada proporsinya, harus memperhatikan juga proporsinya. Kemudian cluster itu artinya berdasarkan kelompok-kelompok atau wilayah. Yang terakhir adalah multistage atau tingkatan ya. Jadi multistage random sampling. Jadi biasanya memadu padankan antara cluster dan stratified ya. Jadi multistage, jadi banyak tahap gitu ya. Jadi umumnya perpaduan antara cluster dengan stratified random sampling ya. Nah, untuk yang non probability sampling itu umumnya kita tahu ada 4 ya, accidental, purposive, quota, dan snowball. Ada lagi satu lagi adalah consecutive sampling. Consecutive sampling ya. Yang pertama adalah accidental sampling atau istilah lainnya adalah convenience sampling. Ya, biasanya accidental sampling itu dia mudah untuk dilakukan. Terus tempat pengambilan sampelnya gampang. Kemudian ya memperhatikan juga jumlah sampel yang akan diambil. Contohnya yang mana? Biasanya yang umumnya accidental sampling ini kayak wartawan deh atau reporter ya, yang di TV misalnya dia mau nanya nih, dia lagi syuting di jalan gitu ya, di pinggir jalan. Terus ada masyarakat yang lewat. Nah, dia panggil, dia tanya pendapatnya, misalnya bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang perda rokok gitu ya. Atau bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang larangan rokok dari pemerintah. Nah, jadi siapa saja yang pada saat itu lewat di dekat dia panggil dan dia jadikan sampel. Nah, itu artinya yang dimaksud dengan accidental sampling atau secara kebetulan gitu ya. Selanjutnya adalah ya ini ya, jadi sampel dilakukan dengan cara menanyakan pada orang-orang yang kebetulan lewat ya. Kemudian sampai berapa banyak nih? Ya tergantung dari peneliti. Kira-kira udah merasa cukup belum ini? Udah merasa cukup belum jumlah sampelnya? Gitu kan. Kemudian ada kuota sampling atau sampel berjatah ya. Jadi kalau sampel berjatah ini dia tergantung dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Misalnya
peneliti mau ambil populasinya adalah pria yang merokok dari atau masyarakat apa ya, iyalah pria lah ya. Atau ini deh, contohnya misalnya dia mau meneliti penderita diabetes mellitus ya, katakanlah pasien diabetes mellitus yang usianya 15 sampai 40 tahun ya, sembarang aja ya contohnya. Jadi dia mau meneliti pasien DM 15 sampai 40 tahun. Nah, misalnya berdasarkan data dari Riskesdas 2000 katakanlah 2019 itu ada 1000 orang nih ya. 1000 orang yang mengalami diabetes mellitus dari usia 15 sampai 40 tahun. Nah, peneliti menentukan dia mau ambil 10%-nya saja. Berarti 10% dari 1000 kan 100 ya. Ya, kemudian dia menentukan, nah nanti 100 itu dia mau ambil rencananya 50 itu terdiri dari laki-laki dan 50 dari perempuan dengan rentang usia 15 sampai 40 tahun ya. Selanjutnya adalah purposive sampling. Nah, purposive sampling ini banyak terjadi salah kaprah ya. Jadi kadang kalau kita lihat deskripsi itu banyak yang menggunakan purposive sampling ya. Sebenarnya ini adalah consecutive sampling tepatnya ya. Kalau purposive sampling ini umumnya digunakan pada penelitian kualitatif. Nah, purposive sampling ini berdasarkan pertimbangan dari peneliti atau orang-orang yang berpengalaman gitu ya. Jadi dia punya kriteria tertentu. Misalnya dia mau lihat sampelnya adalah misalnya pasien cancer gitu ya, pengalaman spiritual pasien cancer gitu ya. Jadi purposive sampling ini berdasarkan pertimbangan ya. Selanjutnya kalau yang konsekutif, nah itu baru yang kita gunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah snowball sampling atau teknik sampling bola salju ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus yang susah. Contohnya gini, polisi dia udah punya nih misalnya sampelnya adalah artis A, dia penderita atau pengguna narkoba. Nah, untuk mendapatkan sampelnya, polisi tersebut akan menanyakan pada artis A, siapa lagi sih yang pakai narkoba gitu. Misalnya artis A nyebut artis B, nunjuk artis B. Dapat artis B, dia wawancara, nanti dari artis B nyebut lagi satu nama artis C dan seterusnya sampai dirasa cukup gitu ya. Jadi umumnya untuk kasus-kasus yang susah ya, snowball sampling ini. Yang kasus-kasus yang jarang. Atau misalnya ini kalau ini contoh di slide ini adalah ya penerbit mobil antik mau melakukan survei terhadap orang-orang yang gemar mengoleksi mobil antik. Nah, jadi responden yang pertama dia tanya nih siapa lagi ya kira-kira yang gemar mobil antik. Nah, responden pertama akan nunjuk responden yang ini loh si B gitu. Responden kedua, dia baru dapat 2 tuh, dia masih kurang, dia masih merasa kurang. Dari responden B nanti akan menunjuk misalnya dia ngasih tahu ada nih responden C dan seterusnya sampai peneliti merasa cukup ya. Oke. Nah, itu tadi adalah teknik sampling. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana perhitungan besar sampel. Besar sampel itu tergantung ya pada biaya, waktu, tenaga, homogenitas, tingkat ketepatan, dan kebutuhan dari rencana analisis ya. Yang menentukan batas minimal dan besar sampel. Ya biasanya kayak penelitian intervensi, eksperimen, dia minimal dia butuhnya 10 ya, ada satu literatur yang mengatakan 10, ada juga yang bilang 15 gitu ya. Nah, untuk rumus perhitungan besar sampel itu ada banyak ya. Jadi ada banyak rumus perhitungan besar sampel. Nanti kalian cari aja, bisa gunakan bukunya Dahlan ya. Sopyudin Dahlan. Nah, itu bisa kalian gunakan. Akan ada beberapa rumus, mulai dari rumus bagaimana sih rumus perhitungan besar sampel dari case control atau cross sectional atau rumus besar sampel dari penelitian eksperimen, itu semuanya beda ya. Tuh. Nah, ini contoh dari rumus perhitungan besar sampel. Kalau ini untuk yang populasinya besar atau lebih dari 10.000 ya.
D ini biasanya yang kita gunakan adalah 0,05 atau 0,01. Kalau biasanya kita gunakan yang 0,05 ya, karena kita menggunakan yang kemaknaan 95%. Z ini dengan kemaknaan 95%, nilainya adalah 1,95 atau 1,96. P ini adalah proporsi. Kalau misalnya nggak diketahui, proporsi ini kita buat standarnya 0,05 ya. Q itu didapat dari 1 kurang P. Tapi proporsi ini bisa juga berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi lihat proporsi di penelitian sebelumnya itu berapa jumlahnya. Ya. Misalnya proporsi pada tahun 2018 ada penelitian mengenai proporsi pemberian ASI eksklusif oleh ibu ya, ibu menyusui. Nah, berapa proporsinya di penelitian tersebut? Baru kita masukkan ke dalam rumus ini untuk penelitian kita. N adalah populasi, N besar ya, N kecil adalah besar sampel. Nah, ini untuk yang populasi yang kecil, yang kurang dari 10.000. N kecil ini adalah besar sampel, N besar adalah populasi, D ini adalah tingkat kepercayaan. Tadi ya, biasanya kita menggunakan yang 95%, berarti D di sini adalah 0,05 ya, dengan tingkat kesalahan 5%, artinya 0,05. N ini adalah populasi, jadi harus tahu jumlah populasinya berapa. Nah, ini rumus lainnya. Yang tadi itu adalah rumus Lovin ya. Nah, ini kita akan menggunakan rumus Lenshaw. Biasanya digunakan untuk penelitian yang cross-sectional ya. Oke, jadi ini bisa kalian lihat, ini P ini tadi proporsinya adalah 0,172 ya. Dapatnya dari mana? Dari penelitian sebelumnya. Kalau nggak ada gimana? Pakai 0,05. Q itu adalah 1 dikurang P ya. Tadi itu rumus Lovin. Nah, kita akan lihat rumus Lenshaw. Nih rumusnya ya. Z kuadrat dikali P dikali Q dibagi D kuadrat ya. Ini rumus Lenshaw, Z-nya tadi untuk tingkat kemaknaan 95% itu adalah nilainya 1,96. P nilainya 0,172. Dari mana? Dari penelitian sebelumnya. 0,828 dari mana? 1 dikurang P didapatkan hasilnya 0,828. D dari mana? D ini adalah tingkat errornya ya, karena kita menggunakan 95% berarti tingkat kesalahan adalah 0,05 kemudian dikuadratkan. Hasilnya berapa? 219 orang. Oke. Baik, demikian materi kita mengenai teknik sampling dan perhitungan besar sampel ya. Kalau misalnya ada yang bingung atau mau ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.